Indonesia memiliki potensi besar untuk dapat menjadi pusat bagi perkembangan produk investasi berbasis syariah baik di tingkat global maupun regional. Lantas bagaimana dengan perkembangan produk investasi syariah khususnya produk pasar modal? Untuk menjawabnya kita akan langsung bergabung bersama Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah Ibu Friederika Widyasari Dewi. Ibu Friederika, sebelum membahas lebih lanjut, sebenarnya sampai dengan saat ini sudah sejauh mana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya pasar modal? Terima kasih Mas Iqbal. Pertama, semenjak pasar modal syariah ini pertama diinisiasi di tahun 97 untuk adanya reksadana syariah pertama, kemudian diikuti dengan perkembangan selanjutnya mulai dengan dikeluarkan daftar efek syariah, kemudian dikeluarkannya Jakarta Islamic Index, Indeks Saham Syariah Indonesia dan sebagainya. Alhamdulillah saat ini perkembangan pasar modal Indonesia syariah sangat menggembirakan. Saat ini dari 524 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, 63%-nya sudah merupakan saham syariah atau sekitar 318 saham. Kemudian dari kapitalisasi pasar di pasar modal Indonesia yang sekitar 5.100 triliun, 2.600 triliunnya adalah kapitalisasi dari saham-saham syariah. Demikian juga dengan nilai rata-rata transaksi harian, lebih dari 50% merupakan nilai transaksi di saham-saham syariah dan sebagainya. Untuk value, kemudian volume dan sebagainya, frekuensi juga lebih dari 50% sudah merupakan diinisiasi dari saham-saham syariah tersebut, Mas Iqbal. Ya, kemudian sudah sejauh mana sebenarnya peran dari regulator dalam memajukan industri pasar modal syariah di dalam negeri, Ibu Friederika? Kalau kita lihat peran regulator sangat luar biasa sampai dengan saat ini. Kalau kita lihat Otoritas Jasa Keuangan sudah menginisiasi banyak sekali inisiatif untuk mengembangkan pasar modal syariah. Yang pertama, mereka sudah mengeluarkan roadmap pasar modal syariah, kemudian berbagai peraturan tentang pasar modal syariah dan sebagainya, kemudian sosialisasi dan sebagainya. Untuk self-regulatory organization di pasar modal Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia, kemudian Kustodian Sentral Efek Indonesia dan sebagainya, BI telah mengeluarkan indeks JII, kemudian Indonesia ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia, kemudian juga telah menginisiasi berbagai macam roadshow, seminar dan sebagainya tentang pasar modal syariah di seluruh Indonesia. Untuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia juga telah melakukan satu inovasi untuk membantu atau men-speed up perkembangan pasar modal syariah, yaitu dengan adanya bank administrator rekening dana nasabah yang merupakan bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, dan yang terbaru adalah Bank Sentral BCA Syariah yang juga sudah menjadi bank administrator syariah di pasar modal Indonesia. Ya, kemudian apa saja potensi dan peluang yang sebenarnya masih dapat dikembangkan oleh masyarakat atau komunitas syariah di Indonesia? Ini kita melihatnya peluangnya sangat besar, Mas Iqbal, karena Indonesia seperti tadi Mas Iqbal sampaikan adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Sebenarnya kita mempunyai potensi yang sangat besar. Kalau kita lihat saat ini misalnya negara seperti Inggris dan Malaysia, mereka sudah lebih maju dalam pengembangan syariah, dan kita lihat di sini adalah produk-produk syariah sebetulnya tidak hanya diminati oleh kalangan muslim saja, tetapi juga investor-investor yang non-muslim bahkan, karena memang pada umumnya investasi syariah itu lebih prudent dan sebagainya. Jadi banyak juga diminati oleh mereka yang non-muslim, apalagi untuk di Indonesia. Jadi kita sebetulnya punya potensi yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat selama ini memang perkembangan pasar modal syariah banyak didrive oleh regulator dan juga lembaga keuangan syariah. Tapi bagaimana supaya nanti sektorial juga menyambut baik ekonomi syariah ini sehingga terjadi saling membutuhkan dan juga untuk semakin mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Ya, oke. Seberapa besar peningkatan investor saham syariah setiap tahunnya dan berapa presentasinya jika ini dibandingkan dengan jumlah investor pasar modal secara keseluruhan? Kalau kita lihat data di Kustodian Sentral Efek Indonesia, saat ini sub rekening efek investor di pasar modal Indonesia sudah mencapai 590.000, hampir 600.000. Kalau secara single ID atau SID itu sekarang sudah sekitar 470.000
SID di pasar modal Indonesia. Dari situ kita lihat bahwa 1%-nya adalah nasabah yang betul-betul dari awal mereka ingin menjadi nasabah syariah di Indonesia. Tapi kita jangan lihat 1%-nya Mas Iqbal, karena sebetulnya kalau kita lihat seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa dari 524 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, 318-nya adalah saham syariah. Jadi mereka pun yang sebetulnya bukan benar-benar ingin menjadi investor syariah, tapi sebetulnya mereka sudah berinvestasi di saham-saham syariah itu sendiri. Jadi kalau kita lihat, memang saat ini jumlahnya masih belum banyak yang benar-benar pure dari awal mereka ingin menjadi nasabah atau investor syariah. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhannya dari tahun sebelumnya sudah meningkat sebesar 70%. Jadi kita lihat optimisme yang ada untuk pengembangan lebih lanjut di masa yang akan datang. Baik. Terima kasih Ibu Friderika Widiasari Dewi, Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah sudah bergabung di Metro Bisnis. Anda di tengah pekan ini dalam program Top Stock Bincang Bisnis. Sebelum kita awali perbincangan kita, tim kami telah menyiapkan satu berita pilihan untuk Anda terkait dengan pasar modal syariah. Saat ini jumlah investor pasar modal syariah terus bertumbuh secara signifikan. Jika pada tahun 2013 lalu jumlahnya baru mencapai 803 investor, tahun lalu melesat menjadi 2.795 investor. Hal ini tentu saja menjadi pencapaian tersendiri bagi perkembangan pasar modal syariah di tanah air. Berikut beritanya untuk Anda. Investor pasar modal syariah terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2013, jumlah investor pasar modal syariah baru mencapai 803 investor. Tapi tahun lalu, jumlahnya melesat menjadi 2.795 investor. Data Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor pasar modal syariah per Desember tahun lalu naik lagi menjadi 4.908 investor. Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menggelar program yang bertujuan untuk bisa meningkatkan jumlah investor pasar modal, baik pasar modal syariah maupun pasar modal konvensional. Tidak hanya Bursa Efek Indonesia, para pemangku kepentingan di pasar modal juga ikut serta mendorong upaya untuk meningkatkan literasi investasi di pasar modal. Kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia terhadap investasi yang berbasis syariah terus meningkat dan dinilai menjadi trigger utama. Apalagi hal ini sangat relevan mengingat besarnya jumlah penduduk muslim mencapai 90% di Indonesia. Pasar modal syariah berkembang selama 2 dekade terakhir sejak pertama kali diluncurkannya reksadana syariah pada tahun 1997 silam. Produk syariah yang tersedia hingga akhir 2014 yakni efek syariah, ada juga sukuk, kemudian reksadana syariah, dan exchange traded funds. Kemudian ada juga layanan syariah antara lain berupa online trading syariah. Ya, sebagaimana kita ketahui sebagian negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu saja memiliki potensi besar untuk dapat menjadi pusat bagi perkembangan produk investasi berbasis syariah baik di tingkatan global maupun regional. Bagaimana perkembangan produk investasi syariah khususnya produk pasar modal syariah? Acara ini kami siarkan langsung dari trading floor di Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Indonesia. Telah hadir bersama kami Ibu Friderika Widiasari Dewi, Ibu Kiki. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah. Beliau juga Direktur dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Selamat pagi Ibu Kiki, terima kasih banyak atas waktunya. Menarik sekali kalau kita berbicara mengenai keunikan yang dimiliki Indonesia. Mayoritas kita beragama muslim, negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi mengapa sepertinya perlu proses yang panjang Ibu Kiki kalau kita berbicara mengenai mengenalkan konsep berinvestasi tapi yang berbasis syariah. Pandangan Ibu? Kalau saya melihat kita tidak perlu pesimis dalam hal ini, karena kalau seperti tadi Mas Erwin sampaikan, kita punya potensi yang sangat luar biasa.
Kalau kita melihat tidak melulu investasi syariahnya yang memang belum optimal, tetapi kalau kita lihat memang saat ini masyarakat Indonesia masih lebih ke saving society daripada investing society. Dari sisi investasi secara umum saja kita masih belum. Jadi kita masih, orang itu kalau punya uang, Mas Erwin, pasti sudah ditabung belum gitu. Dari orang tua juga mengajar kepada anaknya untuk menabung instead of investasi. Nah, karena itu investasi secara umum saja masih belum, apalagi yang syariah. Nah, memang perkembangan syariah ini baru dimulai di Indonesia ya sekitar tahun 97. Kita agak sedikit terlambat dibanding negara tetangga kita yang sudah pertumbuhannya sudah sedemikian pesat ya. 97 dimulai, tadi disampaikan oleh Mas Erwin juga, reksadana pertama dikenalkan oleh Dana Reksa. Kemudian Bursa Efek Jakarta waktu itu sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia meluncurkan Jakarta Islami Index tahun 2000. Kemudian terus perkembangannya ya, mulai dengan di 2011 kita mendapat fatwa nomor 80 bahwa mekanisme perdagangan efek bersifat reguler untuk ekuitas sudah sesuai dengan syariah dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya satu upaya yang dilakukan bagaimana kita menggenjot masyarakat Indonesia supaya mulai familiar dengan perkembangan dengan investasi syariah. Karena dulu setiap kali kita sosialisasi, pasti masyarakat bertanyanya investasi di pasar modal itu syariah atau tidak, halal atau haram gitu ya, itu judi atau tidak. Jadi memang perlu proses yang sangat panjang untuk kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini tidak hanya ini bukan hanya syariah dan sebagainya, tetapi ini harus dilakukan untuk menyiapkan masa depan masyarakat kita untuk masa depan lebih baik seperti itu. Jadi kita pelan-pelan seperti itu. Jadi ada proses yang harus kita dan berbicara mengenai proses, menarik sekali Ibu Kiki Anda sampaikan. Ini tadi juga kita sampaikan, ini terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan, berarti memang ada progres. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan space ini untuk bisa bertumbuh lebih optimal lagi? Kita lanjutkan setelah yang satu. Pastikan Anda masih bersama kami, Bincang Bisnis bersama Ibu Frederika Widiasari Dewi. Beliau adalah Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah dan juga Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Akan kami lanjutkan hanya di IDX Channel. Di Brunei Darussalam kami mengudara melalui Kristal Astro. Anda menyaksikan IDX Channel Bincang Bisnis bersama Ibu Frederika Widiasari Dewi. Beliau adalah Sekjen dari Masyarakat Ekonomi Syariah dan juga Direktur dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kita akan berbicara mengenai potensi Indonesia untuk bisa menjadi pusat investasi berbasis syariah. Ibu Kiki di awal perjumpaan tadi sempat diceritakan banyak prosesnya dan tidak gampang, banyak challenge-challenge yang harus dihadapi. Apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari negara tetangga kita? Karena kita juga mengudara di Malaysia. Apakah semata-mata ada sesuatu yang bisa kita adopsi di negara kita, atau memang Malaysia dan Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam mendefinisikan investasi berbasis syariah? Ya, kalau kita lihat memang dari sisi investasi itu sendiri kita memang udah behind ya untuk investasi secara umum tadi saya sampaikan. Nah, kalau kita lihat negara tetangga kita itu dari awal mereka memang sudah well coordinated ya, well organized, semua pihak dari sisi pemerintah, regulator, pelaku dan sebagainya, mereka itu semua serba terkoordinasi untuk mengembangkan ekonomi syariah tersebut. Nah, tapi kita tidak perlu kecil hati karena kita sekarang dengan potensi kita dan kita sudah mengejar ketertinggalan kita dalam arti dari sisi regulator, OJK sudah mengeluarkan berbagai aturan, roadmap dan sebagainya. Dan kemudian dari sisi SRO, Bursa Efek Indonesia, KSEI sudah melakukan berbagai inovasi untuk bagaimana speed up pertumbuhan ekonomi syariah negara kita. Tapi tadi di awal Mas Erwin kan menyampaikan baru ada 5.000 investor syariah di Indonesia. Tapi sebetulnya kalau kita lihat 5.000 itu adalah orang-orang yang memang benar-benar dari awal ingin menjadi investor tapi yang syariah. Jadi mereka buka RDN, rekening dana nasabah itu di bank syariah dan sebagainya. Di brokernya juga mereka mungkin menggunakan sistem online trading syariah dan sebagainya. Tetapi yang lain dari jumlah hampir 600.000 sub rekening efek di pasar modal Indonesia, kan kita lihat sekarang ada 318 saham yang sudah syariah dari 524 tadi. Nah, itu mereka juga sebetulnya membeli dan berinvestasi saham-saham syariah walaupun mereka mungkin secara tidak sadar melakukannya. Jadi kalau kita lihat memang yang angka 5.000 tadi benar-benar yang pure syariah, tetapi sebenarnya investor secara umum mereka sudah berinvestasi untuk saham-saham yang syariah. Karena kalau kita lihat Mas Erwin, 63% emiten atau saham yang ada di Bursa Efek Indonesia sudah syariah. Kemudian kalau kita lihat kapitalisasi saham yang ada di kita itu 2.900 triliunnya sudah merupakan kapitalisasi dari saham syariah. Kemudian nilai rata-rata transaksi saham harian itu juga sudah
lebih dari 60% sudah syariah. Jadi sebetulnya masyarakat kita mungkin baik yang sadar maupun tidak sadar sebenarnya mereka sudah berinvestasi saham-saham atau produk-produk yang syariah sebetulnya. Baik, ini tadi juga kita sajikan ada data investor pasar modal syariah yang terus mengalami perkembangan. Kalau kita boleh trace back sedikit pemirsa, di tahun 2013 saat itu jumlah investor pasar modal syariah hanya mencapai 803 investor. Data dari BEI Bursa Efek Indonesia mencatat ini jumlah investor pasar modal syariah per Desember tahun lalu menjadi 4.908 investor, mendekati angka 5.000. Apa yang sebenarnya perlu diklarifikasi kalau kita mencoba memfamiliarkan istilah berinvestasi berbasis syariah kepada masyarakat secara umum? Apakah ketika kita mendasarkan semuanya pada konsep syariah akan menjadi sedikit complicated dan rumit, atau justru malah ada banyak kelebihan kalau kita bandingkan dengan berinvestasi secara konvensional, Ibu Kiki? Yang pertama tentu kita harus mensosialisasikan tentang investasi itu sendiri apa. Yang kedua, kita harus meyakinkan masyarakat bahwa investasi di pasar modal itu sudah sesuai dengan syariah, ada fatwanya dan sebagainya. Dan kemudian prinsip investasi itu juga sebetulnya menyiapkan masa depan yang lebih baik dan sebagainya. Itu juga kita juga melakukan hal-hal yang sesuai syariah. Nah, yang perlu kita klarifikasi lagi adalah bahwa masyarakat kita itu mereka memang sejak awal seperti tadi saya sampaikan selalu ragu-ragu gitu ya. Jadi memang kita harus mengajak lebih banyak pihak, Mas Erwin, untuk bersama-sama mensosialisasikan pasar modal syariah. Nah, kalau saya tentang masyarakat ekonomi syariah, ini satu organisasi nirlaba yang dibentuk di tahun 2001. Dan kita dalam melakukan sosialisasi pasar syariah secara umum, kita menyadari bahwa selama ini lokomotif yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia atau keuangan syariah itu lebih ke perbankan dan sebagainya. Kita tidak bisa jalan sendiri. Dalam arti kita harus mengajak bersama-sama. Dalam sosialisasi syariah kita ada 5 pilar yang kita gandeng di MES itu. Yang pertama adalah pilar akademisi. Kita sadar betul bahwa akademisi itu merupakan agent of change untuk berbagai perubahan. Jadi paradigma masyarakat itu harus dirubah melalui kaum akademisi. Yang kedua, pemimpin daerah, ya. Pemimpin daerah kalau kita lihat sekarang banyak sekali gubernur, wali kota, bupati yang menjadi pemimpin MES daerah, ya, luar biasa. Mereka bersedia meluangkan waktu, mewakafkan waktunya untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Yang ketiga adalah kaum ulama. Itu sudah pasti, ya, masyarakat kita banyak lebih mendengarkan ulama mungkin daripada yang lain gitu ya. Jadi kita harus menggandeng ulama juga. Yang berikutnya adalah pengusaha, ya. Pengusaha itu juga satu sektor yang komunitas yang harus kita gandeng juga. Yang berikutnya adalah lembaga keuangan syariah, itu yang sudah selama ini kita gandeng untuk sosialisasi syariah. Dari 5 pilar ini kita ingin ekonomi syariah ini secara bersama-sama kita gerakkan. Nah, kalau dulu Mas Erwin, ya, kalau kita lihat memang yang lebih maju atau lebih eager untuk ngembangin ekonomi syariah itu memang sektor keuangan atau lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tapi itu kan dilihat tadi, oh kita masih behind dibandingkan Malaysia dan negara lain. Kenapa? Jangan-jangan karena sektor realnya belum bergerak, gitu ya. Sektor real secara syariahnya belum bergerak. Jadi kita lihat harus terjadi saling membutuhkan antara sektor realnya, dia juga tahu ada kebutuhan, ada demand tentang pengembangan ekonomi syariah. Dan juga itu akan disupport oleh keuangan syariah. Jadi nggak bisa keuangan syariah itu maju sendiri tanpa ada kebutuhan dari sektor realnya, gitu, seperti itu. Jadi itu harus secara bersama-sama. Nah, nanti kita bisa bahas lebih lanjut apa sih yang menjadi fokus kita di MES itu, ya. Ada halal destination, ada Islamic fashion dan macam-macam. Jadi itu sesuatu yang kalau kita lihat luar biasa. Nah, kalau di pasar modal sendiri kan orang kelihatannya investasi saham, tapi saham itu kan macam-macam. Ada saham Telkom, ada saham Astra, ada saham macam-macam gitu, ya. Jadi sebetulnya kita juga menggerakkan sektor real by investasi di pasar modal. Kita akan lanjutkan selepas yang satu ini. Pastikan Anda masih bersama kami, Bincang Bisnis berbicara mengenai potensi Indonesia sebagai pusat investasi syariah masih akan berlanjut. Di Indonesia kami mengudara melalui Indovision, Top TV dan Oke Vision, semuanya di channel 100. Market Side, Monday to Friday, only on IDX Channel. Are you interested with global stock? Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Are you economic enthusiast? Yes, we will give you every detailed information.
Anda menyaksikan IDX Channel, kami juga mengudara melalui Startup Asia Channel 121 Singapore. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Kiki, tim IDX Channel telah menyiapkan berita pilihan lain untuk Anda. Pemirsa, salah satu produk investasi berbasis syariah yang juga layak diburu oleh investor, yakni surat berharga syariah negara, SBSN atau sukuk negara. Berikut liputannya untuk Anda. Prospek surat berharga syariah negara, SBSN, atau sukuk negara diprediksi akan cukup cerah dan prospektif hingga akhir tahun ini. Seiring dengan berbagai katalis positif dari dalam negeri yang akan menyokong kenaikan harga sukuk negara. Secara year to date per 16 Maret lalu, rata-rata harga sukuk negara atau IGSIX clean price ini tumbuh 3,86% menjadi 103,3. Sementara itu pemirsa, rata-rata harga obligasi pemerintah atau Indobex Government Clean Price ini naik 5,5% menjadi 110,51 pada periode yang sama. Sejumlah analis pun menilai beberapa faktor yang menunjang pertumbuhan harga sukuk negara sejak awal tahun bisnis 2016 ini, diantaranya pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia ke level 7% pada awal tahun 2016 ini. Katalis positif lainnya yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik pada akhir tahun lalu, di mana pada kuartal keempat tumbuh 5,4% year on year. Kemudian faktor ketiga, stabilitas rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang juga mulai terapresiasi pada level 13 ribuan rupiah per dolar Amerikanya. Kembali kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Frederika Widiasari Dewi. Beliau adalah Sekjen dari MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah dan juga Direktur dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ibu Kiki tadi mengatakan ada 5 pilar yang digandeng oleh MES untuk terus berkoordinasi. Kita bisa menciptakan pertumbuhan investasi berbasis syariah yang lebih pesat. Antara lain dari kalangan akademisi, pemimpin daerah, kemudian kaum ulama tentu saja. Pengusaha juga ikut dilibatkan. Kemudian ada lembaga keuangan syariah dan kebutuhan Ibu ya, kita berbicara mengenai siapa saja yang membutuhkan layanan investasi berbasis syariah. Kalau kita berbicara mengenai produk-produk yang sudah ada di Indonesia, apakah menurut Anda produk-produk tersebut memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sangat melek terhadap produk investasi berbasis syariah? Ya. Kalau kita lihat memang saat ini sebetulnya pilihannya sudah cukup banyak. Yang pertama ada 318 saham yang bisa dikoleksi oleh investor yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dan masyarakat mesti tahu bahwa untuk mendapatkan label syariah itu tidak mudah ya Mas ya, karena ada aturan yang harus dilalui dan ini dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan DSN MUI untuk mengeluarkan namanya DES, Daftar Efek Syariah, dimulai dari tahun 2007. Nah kalau dilihat dari tahun 2007 itu ada sekitar 200-an saham yang sudah dapat label syariah atau sesuai dengan kriteria syariah, sekarang sudah 318. Itu peningkatan jumlah saham yang masuk daftar efek syariah itu juga menunjukkan bahwa emiten itu begitu sadar bahwa mendapat predikat syariah itu juga sangat penting karena mereka bisa memperluas basis investornya. Kalau dulu misalnya hanya investor reguler yang bisa mengkoleksi saham-saham mereka, tapi sekarang investor yang harus pure syariah, misalnya investor dari Timur Tengah maupun masyarakat Indonesia yang harus secara syariah bisa mengkoleksi saham-saham mereka. Jadi ada kebutuhan dari emiten sendiri untuk mendapat label syariah tersebut. Dan itu tidak mudah, ada kriterianya atau ketentuan-ketentuan yang ada di peraturan dari OJK. Misalnya pendapatan bunga yang non halal ya, misalnya dapat dari bunga deposito dan sebagainya tidak lebih dari 10% dari total penerimaan satu perusahaan dan sebagainya. Ada rasio-rasio lain yang juga harus diikuti dan harus selalu dipatuhi. Kalau tidak mereka at any time mereka bisa keluar dari daftar efek syariah. Baik. Ya itu seperti itu. Ini ada produk syariah yang tersedia hingga akhir 2014 kemarin, pemirsa, antara lain efek syariah, kemudian sukuk baru saja kita bicarakan di berita pilihan, kemudian reksadana syariah, ada juga exchange traded fund syariah, kemudian layanan syariah antara lain berupa online trading syariah. Apa yang sudah masyarakat ekonomi syariah MES lakukan untuk paling tidak bisa mengedukasi dan menginformasikan ini perbedaan utama antara produk investasi konvensional dengan syariah, plus minusnya di mana saja, kekuatan yang dimiliki di mana saja. Baik, tadi Mas Erwin sudah menyebutkan selain
selain saham ada ETF syariah. ETF ini sebenarnya reksadana tapi yang tercatat di bursa. Jadi kalau reksadana biasa yang tidak tercatat di bursa saat ini yang untuk masuk kriteria syariah sudah ada 86 reksadana yang masuk dalam kriteria reksadana syariah. Itu juga meningkat luar biasa. Dulu juga jumlahnya masih sangat sedikit. Sekarang ada 86 tipe reksadana syariah yang bisa dikoleksi masyarakat. Untuk ETF syariah atau reksadana yang dicatatkan di bursa saat ini memang baru satu, ya. Dan itu juga merupakan satu alternatif yang bisa dipilih oleh masyarakat, ya. Kalau mungkin reksadana harganya tidak nggak real time, yang ini tercatat di bursa juga real time. Kemudian sukri, ya, sukuk retail itu juga harus dimanfaatkan. Tadi Mas juga sudah menyampaikan bahwa diapresiasi demikian karena pertumbuhan ekonomi Indonesia, kepercayaan pada pemerintah dan sebagainya ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi kalau saya lihat, Mas, kalau saya ketemu dengan ibu-ibu yang ibu rumah tangga yang notabene tidak mengikuti perkembangan bisnis dan sebagainya, even di daerah di daerah di kecamatan sebenarnya kalau ketemu juga sudah menanyakan tentang produk sukuk retail, kemudian yang lain-lain juga. Jadi kita lihat bahwa memang sekarang sudah lumayan lah, sudah bukan lumayan lagi, ya, maksudnya sudah sangat bagus produk-produk ini sudah mulai dikenal dan diminati oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat apa sih menariknya untuk investasi syariah ini? Yang pertama tentu ini akan memenuhi kebutuhan dari mereka-mereka yang harus yakin bahwa investasi mereka syariah. Biasanya ibu-ibu juga harus yakin, yang ibu-ibu pengelola keuangan rumah tangganya nih, mereka juga harus yakin bahwa uang keluarga yang mereka investasi atau mereka kelola itu sudah sesuai dengan syariah. Karena itu masalah prinsip dan kepercayaan, itu satu. Yang kedua, untuk produk-produk atau saham-saham yang syariah itu biasanya memang lebih tahan terhadap krisis seperti itu. Kalau kita lihat misalnya saham-saham perbankan memang tidak masuk, perbankan konvensional tidak masuk ke daftar efek syariah ini. Jadi kalau kita lihat memang kalau secara terjadi krisis dan sebagainya memang paling cepat terdampak kan sektor perbankan. Jadi bisa kita lihat kalau investasi di produk syariah, kita bisa lihat juga dari perjalanan indeks saham syariah Indonesia dibandingkan dengan indeks-indeks lain di bursa efek Indonesia, itu biasanya performanya lebih bagus karena tetap mereka ada risk factor tapi kita merasa betul. jauh lebih secure di sini, Betul, Bu Kiki. betul. Kita lanjutkan selepas yang satu ini, Ibu. Pastikan Anda masih bersama kami. Bincang bisnis akan segera berlanjut hanya di IDX Channel. Daya, beliau adalah Wakil Sekretaris Dewan Syariah Nasional DSN dari Majelis Ulama Indonesia MUI. Kita akan meminta pandangan dari MUI seperti apa progres pasar modal syariah saat ini dan seperti apa prospek kedepannya di tanah air. Silakan Prisa Sambodatu. Terima kasih rekan Erwin. Pemirsa, saat ini jumlah investor pasar modal syariah terus bertumbuh secara signifikan. Jika pada tahun 2013 jumlahnya baru mencapai 803 investor, per Desember tahun lalu melesat menjadi 4.908 investor. Bagaimana perkembangan penetrasi pasar modal syariah tahun ini? Untuk membahasnya lebih jauh, pemirsa, saat ini kami sudah tersambung dengan Bapak Kani Hidayah, Wakil Sekretaris Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Halo, selamat pagi Pak Kani. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Kani. Bagaimana MUI ya melihat progres pasar modal syariah saat ini? Jumlah investor syariah tahun lalu sudah capai 4.908 investor dari sebelumnya hanya sedikit begitu ya. Seperti apa, Pak? Ya. Baik, saya kira ini tidak lepas dari kesiapan dari SNMUI sendiri, juga dari para market player ya. Jadi kalau saya lihat, kita juga bersyukur nih peningkatannya luar biasa ya. Yang pertama saya lihat kesiapan dari segi fatwa. Karena fatwa itu memberikan landasan ketidakraguan buat masyarakat untuk investasi di pasar modal syariah. Itu penting juga. Jadi masyarakat tidak ragu bahwa this is syariah gitu. Jadi dari situ punya keyakinan untuk invest. Yang kedua juga saya kira para stakeholder dalam ini Bursa Efek Indonesia luar biasa kegiatan untuk proses sosialisasi dan edukasinya. Sehingga ini sering sejalan, kemudian juga ada aturan OJK yang lebih menjelaskan regulasi terbaru yang terkait dengan pasar modal syariah. Jadi memang ketiga ini mungkin saling mendukung sehingga kita lihat ada peningkatan yang cukup baik dan saya lihat juga masyarakat animonya juga luar biasa dan ini terlihat dari partisipasi mereka mengikuti sekolah pasar modal syariah yang diadakan kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan DSN-MUI. Saya kira. Oke, kalau yang menjadi kendala sendiri Pak Kani mungkin dari pertumbuhan pasar modal syariah, produk atau persepsi begitu seperti apa?
saya lihat memang upaya untuk memasyarakatkan sosialisasi edukasi itu tidak harus berhenti, tidak boleh berhenti, maksud saya tidak boleh berhenti karena ini salah satu ujung tombaknya, karena terus terang saja konsep pasar modal sendiri masih banyak yang belum paham, kemudian ditambah dengan konsep syariahnya orang malah makin bingung juga. Tapi sekarang dengan adanya kegiatan yang termasuk yang dilakukan oleh masyarakat syariah dan lainnya kayak posting segala macam, itu memberikan dampak yang luar biasa sebagai pencerahan buat masyarakat. Jadi masyarakat jadi aware bahwasanya ini adalah produk yang investasi berbasis syariah dan ini halal dan sudah ada fatwanya dan tidak boleh ragu lagi untuk melakukan investasi gitu ya. Oke, saham itu bukan judi gitu ya Pak? Iya, intinya begitu, Bu. Saat ini Pak Kani sudah ada 2 indeks syariah ya yang melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI dan juga Jakarta Islamic Index atau Jakarta Islamic Index JII ya. Anda melihat ada progres dengan adanya 2 indeks itu bagi pertambahan investor? Saya kira dengan indeks itu kan menjadi benchmark, jadi menjadi acuan buat para investor. Kalau kita lihat kinerja, misalnya kemarin kebetulan ada presentasi dari suatu asset management company, aset manajemen perusahaan aset manajemen, dia membandingkan bahwasanya kinerja Jakarta Islamic Index pun ternyata outperform atau bisa mengungguli yang lawannya, yang partnernya itu LQ45. Jadi saya kira juga orang bisa melihat bahwa to invest in Sharia ways juga bisa profitable juga gitu. Jangan hanya kita syariah tapi kita juga mendapat profit gitu. Jadi saya kira ini bagus sekali. Sampai ada ISSI yang isi yang sebagai kompositnya, juga ada yang liquid syariah stock yaitu di Jakarta Islamic Index. Baik Pak Kenny, terakhir langkah ke depan dari MUI ya dalam mendorong pasar modal syariah kira-kira seperti apa? Ya, saya kira memang kita harus lihat dari kesiapan fatwa. Saya kira kalau sampai saat ini DSN-MUI telah mengeluarkan yang terkait dengan pasar modal itu ada sekitar mungkin 15 fatwa ya terkait dengan transaksi saham ada 5 fatwa, kemudian obligasi syariah ada 3 fatwa, terkait dengan SPSN juga ada sekitar 6 fatwa. Sekarang cukup. Yang penting para market player ini tetap bekerja sama bahu-membahu, melibatkan juga kami dari DSN-MUI untuk saling memberikan pencerahan terutama pada masyarakat umum biasa, kemudian pada masyarakat akademisi juga, jangan lupa pada masyarakat ulama juga, biar mereka juga semua sepaham gitu bahwasannya sekarang investasi syariah di pasar modal itu bukan sesuatu yang boleh katakan ada yang meragukannya atau gorornya gitu. Jadi udah selesai itu. Jadi silahkan invest in Sharia ways. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih meningkat lagi jumlah investor dan juga value-nya juga saya kira. Baik Pak Kenny, jadi butuh sinergi ya dari sejumlah pihak. Iya, saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kenny untuk share informasinya. Sukses untuk Anda, selamat beraktivitas juga kembali. Buat IDX Channel ya, oke. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami ya bersama dengan Bapak Kani Hidayah, Wakil Sekretaris Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI terkait dengan penetrasi pasar modal syariah di tahun 2016 ini. Talk show kami kembalikan kepada rekan Erwin Suryabrata. Terima kasih banyak Prisa Sombodatu. Demikian tadi perbincangan bersama Bapak Kani Hidayah, Wakil Sekretaris Dewan Syariah Nasional DSN Majelis Ulama Indonesia MUI. Ibu Kiki, sepertinya banyak sekali statement yang senada dan seirama dengan yang sudah Ibu sampaikan. Kalau kita berbicara mengenai koordinasi yang sudah dilakukan antara DSN dengan MUI, apa saja Ibu? Karena tadi juga MUI terus bekerja keras untuk mensosialisasikan berinvestasi tidak mesti semuanya harus diasosiasikan dengan sesuatu yang spekulatif atau judi, apalagi berbicara mengenai pasar modal. Baik, pertama kami ingin menyampaikan bahwa bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu luar biasa sekali. Kita sudah memulainya beberapa tahun yang lalu dan kita surprise sekali ternyata beliau-beliau yang ada di DSN itu beliau yang punya banyak pengalaman di sektor keuangan dan sehingga sangat mudah memahami tentang konsep pasar modal itu sendiri. Bahkan beberapa tokoh-tokoh yang ada di DSN itu punya background pasar modal sebelumnya. Jadi kita mengucapkan terima kasih sampai dengan kita mendapat fatwa, dikeluarkannya fatwa nomor 80, itu juga awal dari satu kerjasama dengan DSN MUI, dalam arti waktu itu kita diundang
dalam Ijtima Sanawi atau pertemuan tahunan dari Majelis Ulama Indonesia, di situ kami diminta untuk memaparkan tentang pasar modal Indonesia itu seperti apa sih. Dari situ ternyata para ulama-ulama itu luar biasa ya. Mereka langsung bisa menyimpulkan, oh ternyata mekanisme perdagangan di pasar modal Indonesia itu sudah sesuai dengan syariah, yaitu continuous auction atau lelang berkelanjutan itu sudah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bai al-musawamah itu. Jadi setelah itu kita melakukan fokus group discussion, kemudian diskusi yang sangat intensif, akhirnya bisa dikeluarkan fatwa nomor 80 tadi. Tadi Pak Kani sudah menyampaikan bahwa untuk menjadi investor syariah tidak hanya ketentuan syariah yang diikuti, tetapi dari dalam diri investor itu sendiri harus mengikuti kaidah syariah. Misalnya dia tidak boleh spekulasi. Jadi ketika dia membeli saham, selain salamnya syariah, dia juga harus tahu apa yang dia beli. Jadi kalaupun dia membeli saham-saham syariah tapi dia sifatnya spekulatif karena dia nggak ngerti, wah merem deh saya beli saham ini, itu namanya juga nggak syariah. Kemudian dia tidak boleh margin trading, artinya dia tidak boleh berhutang dan sebagainya. Dan kemudian tidak boleh melakukan beberapa hal yang misalnya manipulatif dan sebagainya. Jadi selain ketentuan harus diikuti, dari dalam diri investor itu sendiri harus mengikuti prinsip syariah. Ya, Ibu tadi mengatakan juga syariah ini ada sebuah prinsip dan itu mutlak harus dipenuhi. Apalagi kita berbicara mengenai kata hati kita. Nah, kalau misalnya dari masyarakat sudah mengimani ini bahwa saya akan berinvestasi syariah, bagaimana kita bisa ensuring juga bahwa mereka akan selalu merasa secure produk investasi basis syariah ini benar-benar syariah by definition. Kita berbicara mengenai set of regulation, kemudian pengawasan dan pemantauan. Seperti apa, seberapa majukah Indonesia dalam hal ini, Ibu Kiki? Baik, untuk secara umum sendiri, pasar modal Indonesia ini ada satu industri yang highly regulated ya, very highly regulated. Bahkan kadang-kadang orang bilang, aduh banyak sekali aturan yang harus diikuti, baik itu oleh emiten dan pelaku lainnya. Jadi ada OJK, ada Bursa Efek Indonesia melakukan pengawasan. Di Bursa ada divisi pengawasan yang terus melakukan pengawasan. Kalau diindikasikan ada sesuatu yang spekulatif, manipulatif dilakukan oleh investor ataupun emiten, langsung itu disuspend dan sebagainya. Jadi secara prinsip secara umum itu sudah harus diyakini bahwa ini satu industri yang terus diawasi, harus sesuai dengan aturan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk yang syariahnya. Tadi untuk masuk ke dalam daftar efek syariah itu tidak main-main ya, tidak main-main dan tidak mudah karena itu harus ada seleksinya luar biasa dari OJK dan juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itu setiap orang akan mengemukakan pendapat, oh perusahaan ini kemarin mengeluarkan produk yang ternyata berbasis utang dan sebagainya. Coba kita lihat rasionya, oh ini udah harus keluar dan sebagainya. Jadi ada pihak-pihak yang independen dan juga pihak-pihak yang berkompeten yang akan menjaga untuk investor kita bahwa mereka sudah sesuai dengan prinsip syariah. Baik, di sini kita bisa merasa tenang dan secure. Masih ada segmen berikutnya akan kita lanjutkan, Ibu Kiki. Pastikan Anda masih bersama kami, Bincang Bisnis bersama Ibu Frederika Widyasari Dewi. Ibu Kiki masih akan kami lanjutkan hanya di IDX Channel. Kita sebelumnya Anda bisa saksikan di layar kaca ini rata-rata imbal hasil investasi dan simpanan per tahunnya. Apa saja instrumen yang akan kita bandingkan. Ini berdasarkan survei 10 tahun terakhir dari 2016 hingga 2016 per 4 Maret 2016 kemarin pemirsa. Semua informasi yang kami sajikan bersumber dari Bursa Efek Indonesia BEI. Kalau kita berbicara mengenai instrumen investasi, ini rata-rata imbal hasil investasinya serta simpanan per tahun dalam persen. Untuk saham masih mendominasi di 20,1%. Kemudian emas ternyata juga masih mendapatkan tempat, ini 10,2%. Obligasi pemerintah ada di 8,0%. Kemudian deposito ada di 6,9%. Sekali lagi untuk tahun 2016 ini per 4 Maret 2016 kami sajikan informasinya bersumber dari Bursa Efek Indonesia. Ya, Prisa Sombodatu akan memberikan update terakhir untuk Anda seperti apa posisi dari indeks harga saham gabungan kita di sepanjang sesi perdagangan yang pertama pagi hari ini. Silakan Prisa.
Pemirsa, Anda menyaksikan Market Flash bersama saya Prisa Sompodatu. Indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan penguatan saat dibuka pada perdagangan pagi tadi, naik 0,45% ke level 4.883,17. Keputusan Bank Sentral Amerika Federal Reserve atau The Fed memberi sentimen positif ke bursa saham global, termasuk Bursa Efek Indonesia. Sebagai informasi, The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 0,25 hingga 0,5% dan menetapkan target suku bunga pada akhir tahun di median 0,875%. Hal ini mengindikasikan hanya akan ada 2 kali kenaikan Fed Fund Rate pada 2016, lebih sedikit dari 4 kali penaikan yang disyaratkan usai rapat FOMC pada Desember tahun lalu. Hari ini, pasar juga menanti hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, salah satunya terkait dengan penetapan BI Rate. Dan pada perdagangan pukul 10:46 pemirsa ya, bisa kita saksikan bersama di layar bahwa IHSG bergerak menguat masih 0,65% di level 4.893 atau dengan kenaikan 31,78 poin. Trading volume mencapai 3,5 miliar lembar saham, sementara value 2,9 triliun rupiah. Dan pemirsa, berdasarkan gainers based on volume ya, kami informasikan ada Doit menguat 14%, kemudian ada BWPT 5,32%, Degik 8,45%, Asri menguat 2,34% pemirsa, dan Pegas mengalami penguatan 2,1%. Sebaliknya, emiten-emiten yang menjadi losers based on volume, ada Taksi turun 2,23%, kemudian ada MBPA turun 2,1%, DAJK pemirsa turun 2,1%, Behit turun 1,2%, dan Meta turun 1,59%. Selanjutnya pemirsa, saham Taksi atau Ekspres Trasindo hari ini langsung anjlok pemirsa sebesar 2,68% setelah suspensinya dibuka pada hari ini. Kemarin saham Taksi disuspensi karena melesat hingga di atas 100%. Hari ini Bursa Efek Indonesia juga menghentikan sementara perdagangan saham PT Wintermar Offshore Marine atau WINS karena harganya naik signifikan. Saham WINS melesat 103% atau Rp118 menjadi Rp233 pada perdagangan 16 Maret kemarin, dari 4 Maret hanya Rp115 per saham. Demikian Market Flash bersama saya Prisa Sompodatu. Kembali kepada rekan Erwin Suryabrata. Terima kasih banyak Prisa Sompodatu. Kita harapkan posisi IHSG kita terus memasuki level zona teritori positif seperti yang terjadi saat ini di sesi perdagangan yang pertama pagi ini. Kami akan terus mengupdate posisi dari IHSG untuk Anda pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Frederika Widiasari Dewi. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah dan juga Direktur dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ibu Kiki, tadi kita sudah sampaikan mengenai, kita bandingkan ini instrumen investasi dan rata-rata imbal hasil investasi yang disimpanannya per tahun ini, saham rupanya masih mendominasi di 20,1%. Di manakah sebenarnya posisi produk-produk investasi berbasis syariah yang sudah kita sampaikan di segmen sebelumnya? Seperti apa Anda melihat prospek dan outlook-nya? Bagaimana kita bisa dalam tanda petik lebih banyak menjemput bola masyarakat lebih jauh tertarik untuk masuk di produk investasi berbasis syariah? Tentu saja kita tidak sedang membandingkan dengan produk investasi konvensional. Kalau kita lihat pasar modal Indonesia itu memberikan wahana investasi yang sangat menjanjikan untuk profit yang luar biasa sebetulnya. Kenapa banyak investor asing berinvestasi di Indonesia? Kalau kita lihat kepemilikan saham di Indonesia 64% justru adalah investor asing dan sebaliknya. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, artinya bahwa investor asing itu melihat mereka percaya akan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini ditunjukkan dengan bagaimana mereka menempatkan uangnya atau dana kelolanya di Indonesia itu dulu. Dan yang berikutnya adalah Indonesia, investasi di pasar modal Indonesia untuk jangka waktu yang panjang 10 tahun adalah yang tertinggi dibanding dengan bursa-bursa lain. Dalam waktu 10 tahun, return atau imbal hasil investasi di pasar modal Indonesia ada 300%. Di bawahnya ada Filipina sekitar 200, setelah itu jauh di bawahnya itu angkanya 100% dalam waktu 10 tahun dan terus menurun. Jadi Indonesia luar biasa, dalam waktu 10 tahun itu adalah 300% untuk imbal hasil yang dimiliki. Dari situ sebenarnya kita bisa melihat bahwa
dari 524 saham itu 300-nya sudah syariah. Jadi kalau kita lihat prospek atau kesempatan untuk berinvestasi di Indonesia yang prospeknya sangat bagus, itu dengan mudah bisa diperoleh masyarakat selama masyarakat itu ada kemauan untuk mencoba investasi yang baru di pasar modal, dan pilihlah investasi yang syariah itu sendiri. Ya, dalam program Bincang Bisnis ini kita banyak berbicara mengenai potensi menjadikan Indonesia sebagai pusat investasi berbasis syariah. Kita akan perlu sampaikan juga ke pemirsa seperti apa sebenarnya Ibu secara global perkembangan dari investasi berbasis syariah ini. Di mana Indonesia bisa catch up lebih cepat lagi selepas yang satu ini, Ibu. Pastikan Anda masih bersama kami, Bincang Bisnis masih akan hadir dengan satu segmen terakhir hanya di IDX Channel. Straightforward, Monday to Friday, only on IDX Channel. Ada di segmen terakhir dari Bincang Bisnis bersama Ibu Frederika Widiasari Dewi. Ibu Kiki, beliau adalah Sekjen dari Masyarakat Ekonomi Syariah MES dan juga Direktur dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sebenarnya sebagaimana produk-produk dan juga kondisi pasar modal dunia investasi yang diperlukan, kita selalu memerlukan driver berupa sentimen-sentimen positif. Kalau kita berbicara mengenai produk investasi berbasis syariah, apa saja circumstances atau kondisi yang diperlukan untuk paling tidak bisa menjaga kondusivitas masyarakat bisa berinvestasi secara syariah tapi juga menjanjikan return yang promising, Ibu? Ya, tentu kepercayaan dari investor terhadap regulator, kemudian otoritas itu harus dijaga ya. Dalam arti integritas daripada regulator dan kemudian pihak-pihak yang memang bertugas untuk mengawasi dan mengembangkan pasar modal itu harus terjaga terus. Nah, itu diperlukan untuk menjaga confidence masyarakat untuk berinvestasi baik itu secara syariah maupun konvensional di Indonesia. Yang lain adalah kita harapkan semakin terkoordinasinya antara pemerintah, otoritas, regulator, SRO dan sebagainya untuk secara bersama-sama mengembangkan pasar modal syariah itu sendiri. Karena kalau kita lihat tadi negara tetangga kita sejak awal mereka sudah menciptakan regulasi-regulasi yang memberikan insentif misalnya untuk misalnya suatu perusahaan issuance sukuk misalnya seperti itu. Misalnya memberikan insentif pada mereka-mereka yang mengeluarkan produk-produk syariah dan sebagainya. Jadi kita memerlukan itu untuk boosting lebih pasar modal syariah lebih berkembang lagi. Ada encouragement di sana. Betul. Kemudian dari sisi masyarakat sendiri, masyarakat juga harus mau belajar lebih banyak lagi gitu ya untuk mulai bagaimana sih tentang investasi itu sendiri, terutama investasi secara syariah. Jadi jangan dari awal melihat investasi ribet, apalagi investasi syariah, udah pusing deh seperti itu. Jadi memang harus secara bersama-sama kita melakukan upaya-upaya seperti Kustodian Sentral Efek sendiri, di mana saya sahamnya udah syariah, Mas. Mekanisme perdagangan di Bursa Efek sudah syariah. Sistem online trading sudah syariah. Tetapi bank administrasi RDN-nya bank konvensional, saya nggak mau, misalnya gitu. Jadi kita lihat, itu ada peluang lagi untuk semakin grabbing lebih banyak lagi investor untuk mau menjadi investor syariah. Akhirnya sekarang ada Bank Syariah Mandiri dan juga BCS Syariah yang paling baru. Jadi itu harus secara bersama-sama, itu tidak bisa dilakukan oleh regulator sendiri, otoritas sendiri, pemerintah sendiri, tidak bisa. Harus secara bersama-sama. Secara global, kemana arah dari produk investasi dan juga dunia investasi secara syariah? Bagaimana Indonesia bisa paling tidak mengejar ketertinggalan tanpa kita bermasuk skeptikal di sini, Ibu? Kalau saya lihat justru, karena saya orangnya tipenya optimis ya, kalau kita lihat justru kita harus optimis karena tadi Mas Erwin juga menyampaikan Indonesia ini 90%-nya adalah penduduknya muslim. Jadi the market is there, itu demand is there. Cuman bagaimana kita meng-create kebutuhan dari masyarakat untuk saya mau berinvestasi syariah, dan tidak hanya untuk masyarakat yang beragama Islam saja, tetapi untuk investor yang non syariah juga harus bisa melihat kelebihan investasi di produk-produk syariah itu seperti apa. Dan kalau kita lihat negara-negara luar nih, Mas, sudah mulai sangat melirik Indonesia sebagai satu negara yang sangat potensial untuk bekerja sama. Misalnya London Stock Exchange dan sebagainya itu melihat Indonesia sangat potensial. Saya selalu impress sekali ya pengalaman kami ketika berkunjung ke beberapa bursa lain di New York Stock Exchange maupun di London. Hal pertama
utama yang mereka tanyakan bukan apa-apa, tetapi bagaimana perkembangan pasar modal syariah di negara Anda. Itu luar biasa. Orang-orang bule menanyakan perkembangan yang mereka syariah lirik di negara kita. Anda. Betul. Jadi mereka melihat potensi itu ada. Jadi sebagai masyarakat yang optimis, kita harus lihat ini satu peluang dan tidak ada kata terlambat, better late than never. Kita harus sama-sama terima kasih juga kepada Mas yang sudah mengangkat topik ini untuk semakin banyak diminati, diketahui, dan kemudian menarik lebih banyak masyarakat untuk berinvestasi. Baik, Ibu Kiki di sini juga berbicara mewakili masyarakat ekonomi syariah pemirsa MES. Beliau adalah Sekretaris Jenderal dari MES. Apa saja yang perlu kita ketahui mengenai peran strategis keberadaan MES di Indonesia, Ibu? Ini MES ini perlu kita ketahui terbuka untuk siapa saja? MES ini satu wadah ya, yang ingin menjadi acuan, teladan, dan juga diakui yang menggerakkan ekonomi dan etika bisnis secara Islami di Indonesia. Dan ini bahkan kalau saya boleh bilang Dewan Pakar dari MES sendiri itu ada juga yang bukan beragama Muslim juga gitu. Kita terbuka untuk siapa saja karena ini adalah satu konsep ekonomi syariah yang bisa diikuti oleh siapa saja seperti itu. Dan kita merupakan satu organisasi yang independen, Mas. Kita tidak mau berpolitik dan sebagainya. Tidak ada agenda yang tidak ada agenda sama sekali, dan kita ada di 27 provinsi di Indonesia ya. Ini semua pro bono loh, Mas ya. Tidak digaji pengurus kitanya sebagai pengurus dan sebagainya, tetapi karena keinginan kita untuk mengembangkan satu sektor ekonomi syariah ini yang kita yakini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ada 26 pengurus wilayah provinsi, kemudian 57 untuk kabupaten dan kota. Yang tadi saya bilang ada gubernur dan bupati wali kota yang sudah menjadi kepala-kepala MES di daerah. Kemudian ada juga 4 di luar negeri, ada di Timur Tengah, di Inggris, di Jerman, dan juga di negara-negara lain. Jadi luar biasa sekali nih MES, satu organisasi independen yang anggotanya begitu luas, dan silahkan Mas Erwin kalau mau bergabung dengan Impresif sekali. Ibu Frederika Widiasari Dewi, Ibu Kiki, Anda adalah Sekjen dari Masyarakat Ekonomi Syariah dan juga Direktur PT Kustodian Central Efek Indonesia KSE. Terima kasih banyak sudah berbagi banyak pandangan bersama kami. Kita berharap Indonesia one day, kalau tidak soon, bisa menjadi pusat investasi berbasis syariah. Amin. Terima kasih banyak Ibu Kiki. Demikian perbincangan bisnis kita. Pastikan Anda masih bersama kami. Liani Anwar akan hadir menjumpai Anda menyajikan sejumlah berita dan informasi dari dunia bisnis, ekonomi, dan pasar modal di Indonesia. Saya